Pada tahun 1930-an, meskipun dalam mengubah dan mengelola organisasi, pendekatan yang dominan adalah pendekatan klasik, tapi saat itu juga sudah mulai beroposisi, baik secara intelektual maupun secara praktik. Muncul sebuah keyakinan baru, gagasan-gagasan baru. Yang pertama, organisasi bukanlah mesin, melainkan sistem yang bersifat kooperatif. Untuk beroperasi secara efektif dan efisien, organisasi membutuhkan kerjasama aktif daripada pekerja, bukan hanya ketaatan pasif mereka. Yang kedua, orang termotivasi oleh berbagai jenis penghargaan, termasuk penghargaan sosial, bukan hanya yang bersifat finansial. Yang ketiga, faktor motivasi berubah seiring waktu. Apa yang memotivasi seseorang hari ini mungkin tidak efektif di hari berikutnya. Dalam bab ini, akan muncul dua pendekatan baru untuk mengelola dan mengubah organisasi. Yang pertama, pendekatan hubungan manusia, dan yang kedua, pendekatan kontingensi. Yang pertama ini kita akan mulai dulu dari pendekatan hubungan manusia. Secara khusus, pendekatan ini berpendapat bahwa manusia memiliki kebutuhan emosional selain kebutuhan ekonomi. Organisasi adalah sistem yang kooperatif yang mencakup struktur dan norma informal serta yang formal. Dan yang ketiga, bahwa pekerja harus dilibatkan dalam perubahan jika perubahan tersebut ingin berhasil. Asumsi dasar pendekatan hubungan manusia. Yang pertama, manusia adalah makhluk emosional daripada rasional ekonomi. Kebutuhan emosional dan sosial seseorang dapat memiliki pengaruh yang lebih besar pada perilaku mereka di tempat kerja daripada insentif finansial. Yang kedua, organisasi adalah sistem sosial yang kooperatif daripada mekanis. Orang-orang berusaha memenuhi kebutuhan emosional mereka melalui pembentukan kelompok sosial di tempat kerja yang informal namun berpengaruh. Dan yang ketiga, organisasi terdiri dari struktur informal, aturan dan norma, serta praktik dan prosedur formal. Aturan informal, pola perilaku dan komunikasi, norma, serta persahabatan ini diciptakan oleh orang-orang untuk memenuhi kebutuhan emosional mereka. Asumsi dasar pendekatan hubungan manusia hampir sepenuhnya berlawanan dengan pendekatan klasik. Berikut kita akan mulai dari tokoh pertama yang dianggap sebagai tokoh kunci dalam proses ini, Mary Parker Follett, From Scientific Management to Human Relations. Dalam karyanya yang sangat kontroversial yaitu The New State, pada tahun 1918 ia berargumen bukan hanya bahwa kelompok lebih penting daripada individu, tetapi bahwa individu hanya dapat mengembangkan potensinya secara penuh melalui partisipasi dalam kehidupan kelompok. Inti dari pendekatan Follett adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan untuk menciptakan sistem di mana pekerja menerima otoritas manajer dan manajer bertindak secara tidak memihak, mendasarkan tindakan pada kebutuhan situasi daripada kepentingan pribadi mereka. Kedua, pentingnya kelompok lebih diutamakan daripada individu, serta individu perlu mendapatkan identitas dan pertumbuhan psikologis melalui pekerjaan yang bermakna. Ketiga, percaya bahwa konflik dapat berperan positif dalam mendorong partisipasi dan menciptakan tujuan bersama yang menyelaraskan kepentingan individu dan kebutuhan organisasi. Keempat, kontrol diri yang muncul dari pencapaian tujuan bersama lebih penting. Peran manajer adalah mengkoordinasikan dan mengintegrasikan aktivitas, bukan memberi perintah langsung. Dan terakhir, menolak konsep ahli yang berpikir dan merencanakan untuk seluruh organisasi. Sebaliknya, dia mendorong pembelajaran organisasi melalui pengembangan diri individu dan kelompok
serta partisipasi. Mungkin itu penyampaian materi dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Di sini saya akan melanjutkan materinya dan di sini saya akan membahas mengenai Elkan Mayo dan eksperimen Hawthorne. Elkan Mayo merupakan seorang tokoh kunci dalam gerakan hubungan manusia yang dikenal luas karena kontribusinya melalui eksperimen Hawthorne yang dilakukan di pabrik Western Electric di Chicago pada tahun 1920-an hingga 1930-an. Eksperimen ini awalnya bertujuan untuk melihat dampak perubahan kondisi kerja seperti pencahayaan terhadap produktivitas pekerja. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas meningkat tidak hanya karena perubahan kondisi fisik, tetapi juga karena perhatian khusus yang diberikan kepada pekerja selama eksperimen. Eksperimen Hawthorne menghasilkan efek Hawthorne di mana produktivitas pekerja meningkat ketika mereka merasa diperhatikan dan diperhatikan secara khusus oleh manajemen. Contohnya, ketika ada seorang supervisor memantau karyawan tersebut akan menunjukkan perubahan perilaku yang baik seperti bekerja dengan lebih giat. Hal ini menandai pentingnya faktor sosial dan psikologis dalam lingkungan kerja, yang kemudian menjadi dasar pendekatan hubungan manusia. Elkan Mayo menekankan bahwa kelompok-kelompok kerja informal memainkan peran signifikan dalam mempengaruhi perilaku dan kinerja individu di tempat kerja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Chester Barnard dan sistem kooperatif. Chester Barnard lahir di Medan, Massachusetts setelah meninggalkan sekolah. Dia menjadi seorang tuner piano, namun kemudian kuliah di Universitas Harvard, di mana ia belajar ekonomi. Setelah meninggalkan universitas, dia bekerja di American Telephone dan Telegraph Company, yang atau perusahaan Western Electric melakukan studi Hawthorne. Menurut Barnard, organisasi tidak hanya terdiri dari struktur formal atau hierarki, tapi merupakan sistem kerjasama yang kompleks antara individu untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama ada organisasi sebagai sistem kooperatif. Barnard melihat organisasi sebagai sistem kooperatif di mana individu bekerjasama untuk mencapai tujuan yang tidak dapat mereka capai sendiri. Ini berarti bahwa organisasi hanya dapat berfungsi jika ada tingkat kerjasama tertentu di antara para anggotanya. Yang kedua, kebutuhan kerjasama. Menurut Barnard, kerjasama dalam organisasi terjadi ketika anggota setuju untuk mengikuti arahan dan tujuan organisasi. Namun hal ini bisa turut-turut jika individu merasa bahwa kepentingan mereka juga diperhatikan. Selanjutnya ada hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Abraham Maslow, seorang psikolog humanistik, mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menjelaskan bahwa kebutuhan manusia disusun dalam bentuk piramida, di mana kebutuhan dasar harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang dapat mengejar kebutuhan yang lebih tinggi. Berikut ada 5 tingkat kebutuhan dalam piramida Maslow, mulai dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis atau psychological needs, itu ada makan, minum, tidur, dan oksigen. Yang kedua ada kebutuhan keamanan atau safety needs, itu ada perlindungan fisik, stabilitas finansial, keamanan kesehatan, dan keamanan emosional. Yang ketiga ada kebutuhan sosial, itu terdiri dari rasa diterima dalam kelompok, persahabatan, hubungan, kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan penghargaan atau esteem needs, itu ada penghargaan dari orang lain dan penghargaan dari diri sendiri. Dan yang kelima ada kebutuhan akulturasi diri. Yang pertama ada mengejar kreativitas, yang kedua memenuhi potensi pribadi, dan yang terakhir mencari makna hidup yang lebih mendalam. X dan Y oleh Douglas McGregor. Douglas McGregor berpendapat bahwa terdapat dua pandangan umum mengenai sifat manusia, yaitu pandangan negatif dan pandangan positif. McGregor menganggap teori X sebagai pandangan yang negatif tentang sifat manusia. Ia melihat bahwa orang yang termasuk teori ini cenderung malas dan tidak suka bekerja tanpa perintah, harus dipaksa, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman jika mereka harus bekerja dengan baik, menghindari tanggung jawab, dan tidak memiliki ambisi. Berbeda dengan teori X, McGregor menganggap teori Y adalah pandangan optimis tentang manusia. Dalam teori ini, McGregor menganggap bahwa bekerja adalah hal yang alami.
dan orang-orang dapat termotivasi secara internal jika diberikan kesempatan untuk berkembang. Orang-orang dalam teori ini memiliki kemampuan untuk bekerja dengan sendirinya dan memiliki ambisi untuk mencapai tujuan, memiliki kecerdasan, imajinasi, dan kreativitas serta kemampuan membuat keputusan yang baik. Selanjutnya, Warren Bennis dan kematian birokrasi. Warren Bennis terkenal dengan pandangannya tentang matinya birokrasi. Ia berargumen bahwa struktur birokrasi yang kaku dan impersonal yang dominan pada awal abad ke-20 tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang terus berubah dan kompleks. Bennis menjelaskan bahwa birokrasi muncul sebagai solusi untuk masalah ketidakteraturan dan ketidakadilan yang ada pada masa revolusi industri. Namun, seiring berjalannya waktu, pendekatan ini menjadi kurang efektif dalam menghadapi tantangan baru. Job design atau desain pekerjaan. Di Amerika Serikat pada tahun 1950-an, Davis dan Kanter berpendapat bahwa pekerjaan adalah penemuan sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan organisasi pada titik tertentu. Tetapi pada kondisi yang berubah pada kurun waktu tahun 1950-an, peluang untuk mendesain ulang pekerjaan mulai terbuka. Mereka berpendapat bahwa peningkatan kepuasan kerja dan peningkatan kerja organisasi berjalan beriringan. Para ahli teori desain pekerjaan berpendapat bahwa pekerjaan dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Prinsip dasar desain pekerjaan adalah relatif mudah dipahami dan merupakan tindak lanjut dari karya para pendukung pendekatan hubungan manusia, khususnya Maslow. Dinyatakan bahwa dalam upaya memaksimalkan efisiensi, pendekatan klasik terhadap pekerjaan dengan penekanan pada fragmentasi pekerjaan dan pengurangan otonomi kebijaksanaan mereka bersifat kontraproduktif terhadap pemenuhan kebutuhan individu dan kinerja organisasi. Hal ini karena pekerjaan yang membosankan, monoton, dan tidak bermakna menyebabkan penurunan kepuasan dan motivasi karyawan, serta kesulitan dalam mengelola keresahan karyawan di industri. Langkah seperti ini akan meningkatkan kesehatan mental dan kepuasan pekerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan motivasi dan kinerja. Sama seperti Taylor yang percaya pendekatannya akan menguntungkan kedua belah pihak dan manajemen, begitu pula para pendukung desain pekerjaan. Perbedaannya adalah bahwa manfaat bagi pekerja adalah pemenuhan kebutuhan pribadi daripada peningkatan upah. Meskipun dalam kedua hal tersebut, sistem bermanfaat bagi manajemen adalah peningkatan produktivitas. Desain pekerjaan muncul dan menarik begitu banyak perhatian pada tahun 1960 hingga 1960-an dikarenakan 3 alasan utama. Yang pertama adalah karya Maslow. Seiring dengan meningkatnya pendidikan dan kemakmuran para pekerja, kebutuhan tingkat tinggi mereka seperti aktualisasi diri dan itu pun mengemuka. Itu berarti bahwa untuk memperoleh kinerja terbaik dari para pekerja, pekerjaan harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan finansial mereka. Yang kedua, seiring dengan semakin mendunianya pasar, semakin kompetitif dan semakin tidak stabilnya pasar, organisasi harus lebih tanggap terhadap kebutuhan pelanggan mereka. Hal ini menuntut para pekerja untuk lebih fleksibel, memiliki lebih banyak keterampilan dan mampu bekerja sebagai bagian dari tim secara individu. Dan yang terakhir adalah rendahnya angka pengangguran pada tahun 1950-an, 1960-an, dan 1970-an, menyebabkan tingginya tingkat pergantian tenaga kerja, absensi dan kerusuhan industri yang endemik di industri dan organisasi dengan desain pekerjaan yang buruk. Hal ini tentu saja menjadi alasan utama Volvo mengadopsi desain pekerjaan pada tahun 1970-an. Sejak tahun 1950-an, Amerika Serikat dan sebagian besar negara Eropa telah memulai beberapa bentuk program humanisasi kerja yang disponsori secara resmi. Tidak mengherankan Norwegia dan Swedia dengan tradisi kerjasama industri dan demokrasi mereka dengan komitmen pasca perang terhadap konsensus industri dan hak-hak pekerja memimpin dalam hal dukungan finansial dan hukum. Ringkasan dan kritik. Jadi, kesimpulannya, pendekatan hubungan manusia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam dunia manajemen dengan menekankan pentingnya faktor manusia dalam organisasi. Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan dan kritik. Pada akhirnya, tidak ada satu pendekatan yang sempurna untuk semua situasi. Organisasi perlu memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi dan tujuan mereka.
Kritik terhadap pendekatan hubungan manusia. Yang pertama, terlalu idealis. Jadi pendekatan ini dianggap terlalu idealis dalam memandang manusia dan organisasi. Selanjutnya, kurang empiris. Beberapa konsep dalam pendekatan ini seperti hierarki kebutuhan Maslow kurang didukung oleh bukti empiris yang kuat. Selanjutnya, manipulatif. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pendekatan ini dapat digunakan untuk memanipulasi karyawan. Dan selanjutnya, tidak universal. Pendekatan ini dianggap tidak berlaku untuk semua situasi dan organisasi. Baiklah, dilanjutkan dengan materi teori kontingensi. Muncul pada tahun 1960-an dari studi klasik tentang struktur dan manajemen organisasi karya Burns and Stalker tahun 1961 dan Lawrence dan Lords pada tahun 1967. Teori kontingensi adalah teori manajemen yang menyatakan bahwa tidak ada satupun cara terbaik untuk mengelola atau mengorganisasikan sebuah perusahaan. Sebaliknya, struktur operasi organisasi harus disesuaikan dengan variabel situasional yang dihadapi, seperti lingkungan, teknologi, dan ukuran organisasi. Dengan kata lain, pendekatan yang efektif tergantung pada kondisi tertentu yang dihadapi oleh organisasi. Lanjut, teori ini menolak pendekatan one best way yang universal dalam manajemen. Teori kontingensi menolak gagasan bahwa ada satu cara terbaik untuk semua organisasi. Sebaliknya, struktur dan operasi organisasi tergantung pada variabel situasional seperti lingkungan, teknologi, dan ukuran. Baiklah, kita masuk ke teori 3 variabel utama dalam teori kontingensi. Kita sudah membahas sebelumnya, yaitu pertama ada lingkungan. Lingkungan adalah ketidakpastian atau ketergantungan organisasi pada lingkungan eksternal dan internal. Kemudian ada teknologi, yaitu perbedaan teknologi yang digunakan dalam organisasi mempengaruhi cara struktur organisasi dibentuk. Dan terakhir ada ukuran, yakni struktur yang cocok untuk organisasi kecil berbeda dengan yang dibutuhkan organisasi besar. Tom Burns dan George McPherson Stalker, pentingnya lingkungan. Studi besar pertama untuk membangun hubungan antara lingkungan organisasi dan strukturnya dilakukan oleh Burns dan Stalker pada tahun 1961 di Inggris. Mereka memeriksa 20 perusahaan di berbagai industri untuk menilai bagaimana struktur mereka merespons lingkungan tempat mereka beroperasi. Mereka mengidentifikasi 5 jenis lingkungan yang berbeda berdasarkan tingkat ketidakpastian yang ada, mulai dari stabil hingga paling tidak dapat diprediksi. Mereka juga mengidentifikasi 2 bentuk dasar atau ideal dari struktur, yaitu struktur mekanik dan struktur organik. Struktur mekanik yaitu model yang menekankan pentingnya mencapai produksi dan efisiensi tingkat tinggi, sementara struktur organik menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Dari data tersebut, mereka menunjukkan bahwa struktur mekanistik lebih efektif di lingkungan yang stabil, sedangkan struktur organik lebih cocok untuk lingkungan yang kurang stabil dan kurang dapat diprediksi. Berikut ini merupakan bentuk struktur ideal Burns dan Stalker. Yang pertama ada karakteristik struktur mekanistik, yaitu spesialisasi tugas, tanggung jawab, dan metode teknis. Lalu ada struktur hierarkis yang jelas dengan desakan pada loyalitas kepada organisasi dan akuntabilitas kepada atasan. Lalu instruksi dan aliran informasi terutama dari atas ke bawah secara hierarkis. Lalu ada ketaatan pada organisasi dan aturannya. Lalu yang terakhir, kepentingan dan prestise ditentukan oleh posisi dalam hierarki. Selanjutnya karakteristik struktur organik. Yang pertama yaitu fleksibilitas pekerjaan dan tugas. Lalu penyesuaian dan redefinisi tugas yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga, struktur jaringan kontrol, otoritas, dan komunikasi. Yang keempat, konsultasi lateral berdasarkan informasi dan saran daripada instruksi dan keputusan. Kelima, komitmen terhadap kelompok kerja dan tugasnya. Dan yang terakhir, kepentingan dan prestise ditentukan oleh kontribusi individu terhadap tugas-tugas kelompok kerja mereka daripada posisi mereka dalam hierarki. Paul Lawrence dan J. Lords, itu kasus untuk lingkungan berlanjut. Temuan Burns dan Stalker tentang hubungan antara lingkungan dan struktur organisasi diperiksa dan dikembangkan oleh sejumlah peneliti di Eropa maupun Amerika Serikat. Nah, salah satu karya yang paling signifikan yang dilakukan oleh Lawrence dan Lords pada tahun 1967 di Amerika Serikat. Mereka tertarik tidak hanya pada hubungan antara lingkungan dan struktur keseluruhan perusahaan, tetapi juga bagaimana masing-masing departemen dalam perusahaan menanggapi dan mengatur diri mereka sendiri untuk mengatasi aspek-aspek lingkungan eksternal yang sangat penting bagi mereka.
Mereka melakukan studi terhadap 6 perusahaan di industri plastik, diikuti oleh studi lebih lanjut dari 2 perusahaan di industri kontainer dan 2 industri makanan konsumen. Struktur masing-masing perusahaan dianalisis dalam hal tingkat diferensiasi dan integrasi. Nah, diferensiasi itu mengacu pada sejauh mana manajer dan staf di departemen fungsional mereka sendiri melihat diri mereka sebagai terpisah dan memiliki praktik, prosedur, dan struktur yang berbeda dari orang lain dalam organisasi. Sementara integrasi mengacu pada tingkat dan bentuk kolaborasi yang diperlukan antar departemen untuk mencapai tujuan masing-masing dalam lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Nah, oleh karena itu, diferensiasi adalah sejauh mana departemen berbeda satu sama lain, sedangkan integrasi mengacu pada sejauh mana mereka memiliki struktur, proses, praktik, dan tujuan yang sama di tingkat operasional. Secara umum, semakin besar saling ketergantungan antara departemen, maka semakin banyak integrasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan upaya mereka demi kepentingan terbaik organisasi secara keseluruhan. Namun, ini mungkin tidak selalu mudah dicapai, terutama dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Kondisi yang dihadapi oleh departemen individu mungkin sangat berbeda, dan tingkat diferensiasi yang tinggi mungkin diperlukan. Dalam situasi seperti itu, kebutuhan akan integrasi juga kemungkinan besar, tetapi keragaman dan volatilitas lingkungan cenderung mendorong masing-masing departemen ke arah berlawanan. Selanjutnya ada James Thomson, ketidakpastian dan ketergantungan lingkungan. Karya Thomson pada tahun 1967 yang berpengaruh membawa perspektif lingkungan maju dalam 3 cara penting. Yang pertama, dengan menyatakan bahwa meskipun organisasi ini bukanlah entitas rasional, mereka berusaha untuk menjadi demikian karena demi kepentingan mereka yang merancang dan juga mengelola organisasi agar pekerjaannya ini dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Namun, tidak mungkin untuk menutup semua ataupun bahkan sebagian dari suatu organisasi tersebut, mengingat bahwa organisasi ini harus terbuka dan berinteraksi dengan lingkungannya jika ingin mengamalkan sumber daya dan menjual produknya. Yang kedua, berbagai tingkatan organisasi dapat menunjukkan dan juga membutuhkan struktur yang berbeda dan beroperasi atas dasar yang lebih rasional atau kurang rasional. Dan yang ketiga, mengakui bahwa efektivitas organisasi bergantung tidak hanya pada tingkat ketidakpastian lingkungan eksternal, tetapi juga pada tingkat ketergantungan internal yang ada. Hal ini mengembangkan argumen dari Rowland John Roach untuk integrasi dan diferensiasi. Namun, Thomson mengungkapkan poin ini dengan lebih eksplisit dan mengaitkannya dengan berbagai bentuk struktural. Yang pertama, ketergantungan bersama, di mana tiap bagian organisasi beroperasi dalam cara yang relatif otonom, tetapi dengan memenuhi tujuan masing-masing. Mereka memungkinkan organisasi secara keseluruhan berfungsi secara efektif. Yang kedua, ketergantungan berurutan, di mana keluaran dari suatu bagian organisasi merupakan masukan bagi bagian lain dalam sistem. Dan yang ketiga, ketergantungan timbal balik, di mana efektivitas keseluruhan memerlukan interaksi langsung antara bagian-bagian organisasi yang terpisah-pisah. Karya Thomson sangat penting dalam pengembangan teori organisasi, tidak hanya karena kasus yang ia buat untuk menghubungkan ketidakpastian eksternal dengan ketergantungan internal, tetapi juga karena perhatian yang ia berikan pada fakta bahwa teknologi dapat mempengaruhi struktur organisasi serta faktor lingkungan. Nah, kontribusi Thomson dalam hal ini terletak pada pembuatan skema klasifikasi untuk teknologi dan argumen bahwa teknologi menentukan pemilihan pengaturan struktural tertentu untuk mengurangi dampak ketidakpastian pada berbagai fungsi organisasi. Selanjutnya ada John Wohlfahrt, kasus teknologi. Pada tahun 1960-an, John Wohlfahrt ini melakukan studi besar terhadap 100 perusahaan manufaktur Inggris di Essex Tenggara untuk menetapkan validitas klaim yang dibuat oleh para pendukung pendekatan klasik bahwa adopsi struktur birokrasi mekanistik ini sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Ia menemukan bahwa perusahaan yang lebih sukses mengadopsi bentuk organisasi yang bervariasi menurut teknologi produksi utama mereka. Menurut Wohlfahrt, dengan adanya teknologi tidak hanya berarti mesin yang mereka gunakan, tetapi juga cara mesin tersebut diatur, dioperasikan, diintegrasikan ke dalam proses produksi yang berbeda. Wohlfahrt mendefinisikan ketiga jenis teknologi produksi. Yang pertama ada produksi batch atau unit kecil, di mana kebutuhan pelanggan adalah untuk produk spesialis atau kali pakai atau bervolume kecil. Lalu yang kedua produksi massal atau batch dalam jumlah besar, di mana produk standar dibuat dalam jumlah besar untuk menentukan dan memenuhi permintaan yang diramalkan. Dan yang ketiga, proses produksi, di mana produksi berada dalam aliran keberlanjutan seperti contohnya ada kilang minyak.
Nah, ketika perusahaan-perusahaan dikelompokkan dengan cara ini, maka akan muncul pola yang menunjukkan bahwa meskipun mereka tampaknya sangat berbeda dalam hal struktur organisasi, tetapi banyak variasi untuk perusahaan-perusahaan yang lebih sukses dapat dijelaskan dengan mengacu pada teknologi yang mereka gunakan. Selanjutnya, John Morton membentuk sebuah struktur hierarki yang lebih sederhana terkait tipe organik dan tipe mekanistik dalam teknologi yang digunakan perusahaan. Pada struktur tipe organik, Morton menyatakan bahwa teknologi menjadi lebih kompleks saat perusahaan berpindah dari batch kecil ke batch besar dan akhirnya mampu memproses produksi. Sedangkan pada tipe mekanistik, struktur menjadi lebih tinggi dan juga lebih sempit, dengan manajemen menengah yang lebih kecil dan juga rentang kendali kepala eksekutif yang lebih besar. Dalam setiap kategori teknologi, perusahaan dengan kinerja terbaik adalah yang paling dekat dengan median dalam jenis struktur yang diadopsi. Oleh karena itu, Korea Warsaw dengan jelas menetapkan hubungan antara teknologi, struktur, dan keberhasilan yang bertentangan dengan gagasan bahwa ada satu cara yang terbaik untuk semua organisasi. Baik, materi selanjutnya mengenai Charles Perrow, teknologi yang berkelanjutan. Charles Perrow memperluas karya Woodward tentang hubungan antara teknologi dan struktur organisasi dengan menyoroti dua dimensi utama teknologi. Yang pertama, variabilitas. Jadi sejauh mana pekerjaan yang dilakukan ini bersifat bervariasi atau dapat diprediksi, yang mencerminkan frekuensi kejadian tak terduga dan tingkat kesulitan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, kilang minyak memiliki sedikit kejadian tak rutin, sementara agensi periklanan menghadapi banyak kejadian tak terduga. Kemudian yang kedua, analisis dan kategorisasi. Jadi sejauh mana tugas-tugas ini dapat diuraikan dan diatur secara ketat, serta apakah masalah ini dapat diatasi dengan prosedur rutin atau memerlukan pendekatan non-rutin. Nah, dengan menggabungkan kedua dimensi ini, Perrow mengembangkan sebuah kontinum teknologi yang berkisar dari teknologi rutin hingga non-rutin. Teknologi non-rutin memerlukan teknik pemecahan masalah yang kompleks, sementara teknologi rutin dapat diatasi dengan prosedur sederhana. Perrow mengusulkan bahwa dengan mengklasifikasikan organisasi ini berdasarkan teknologi dan prediktibilitas tugas, bentuk struktur organisasi yang paling efektif ini dapat diidentifikasi. Kontinum ini sejalan dengan dimensi mekanistik dan organik dari Burns and Stalker, di mana mekanistik lebih efektif dalam situasi rutin dan stabil, sementara struktur organik lebih cocok untuk lingkungan yang dinamis dan tidak dapat diprediksi. Perrow juga memperluas penerapan analisis ini ke situasi non-manufaktur, memperkuat pentingnya teknologi sebagai variabel situasional utama dalam desain organisasi. Materi selanjutnya mengenai grup Aston, kasus untuk ukuran. Jadi, grup Aston atau sebuah peneliti dari Universitas Aston di Birmingham merupakan salah satu pendukung awal bahwa ukuran organisasi adalah faktor kunci yang mempengaruhi struktur organisasi. Pada tahun 1960-an, mereka melakukan studi terhadap 87 perusahaan dan menemukan bahwa ukuran organisasi merupakan prediktor paling kuat terhadap struktur organisasi. Organisasi yang lebih besar cenderung mengadopsi struktur mekanistik atau birokratis, sementara organisasi yang lebih kecil cenderung menggunakan struktur organik atau fleksibel. Temuan ini mendukung pandangan Weber bahwa birokrasi efektif untuk organisasi besar dan bertentangan dengan Bennis yang menganggap birokrasi disfungsional. Ada dua penjelasan untuk hubungan antara ukuran dan birokrasi. Yang pertama, spesialisasi. Organisasi yang lebih besar memiliki peluang lebih besar untuk spesialisasi yang mengarah pada diferensiasi struktural. Ini memerlukan prosedur formal dan kontrol impersonal untuk menjaga koordinasi. Kemudian yang kedua, manajemen impersonal. Mengelola jumlah staf yang besar secara efisien memerlukan sistem kontrol impersonal terdesentralisasi, yang pada akhirnya memperluas birokrasi dalam organisasi. Temuan grup Aston sejalan dengan teori kontingensi yang menekankan bahwa struktur organisasi harus sesuai dengan ukuran organisasi. Mereka menolak gagasan tentang satu cara terbaik untuk semua organisasi dan mendukung pendekatan yang sesuai dengan konteks masing-masing organisasi. Ringkasan dan kritik dari kontingensi teori atau teori kontingensi. Teori kontingensi menekankan bahwa organisasi adalah sistem terbuka yang dipengaruhi oleh lingkungan, teknologi, dan ukuran dengan struktur dan kinerja yang bergantung pada situasi tertentu. Meskipun teori ini menawarkan penjelasan dan solusi untuk tantangan organisasi,
kritik utama mencakup kesulitan dalam mengukur kinerja, ketidakjelasan variabel situasional, dan pengaruh eksternal. Selain itu, manajer memiliki kontrol lebih besar terhadap struktur daripada yang diasumsikan oleh teori ini. Meskipun menarik, teori kontingensi tidak sepenuhnya menjelaskan kompleksitas perilaku organisasi. Adapun kesimpulan pada materi ini, teori organisasi bertujuan membantu menganalisis dan memperbaiki kelemahan organisasi serta mendukung perubahan untuk mencapai tujuan masa depan. Meskipun manajemen organisasi kini lebih kompleks, banyak manajer masih mencari solusi sederhana. Sering sekali berdasarkan pendekatan klasik yang kurang relevan. Pendekatan human relation dan teori kontingensi menawarkan wawasan, tetapi memiliki keterbatasan dalam perencanaan dan kurang mempertimbangkan budaya serta tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan perspektif baru yang lebih adaptif terhadap dinamika organisasi.